Sahabat terkasih, gambaran tentang seseorang yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan iman sampai meluap karena Allah hadir dengan penuh kuasa di dalam hidup kita. Itu mungkin terjadi pada masa-masa yang indah dan menyenangkan dalam hidup kita. Namun, itu mungkin juga terjadi saat hidup kita sedang mengalami guncangan. Jadi sahabat, bagaimanapun kondisinya, kiranya yang meluap keluar dari diri kita adalah pengharapan dan dampak kasih Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah penuh dan meluap dengan kasih Allah. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini membuat kita penuh dan meluap dengan kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Kau ingin membuat kami penuh dan meluap dengan kasih Allah. Biarlah hari ini kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan memenuhi kami dengan kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-18 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus, keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasih-Nya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Efesus 3 ayat 19 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur, melampaui pengetahuan akademis. Kasih yang sangat ekstrim ini dicurahkan kepadamu sampai kamu penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Wah, luar biasa. Kasih yang sangat ekstrim. Ya, dicurahkan. Sampai kita penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Amin. Ternyata meluap kepenuhan Allah itu meluap dan kepenuhan kasih-Nya Penuhan itu ya. kasih-Nya ya. Puji Tuhan, inilah doa dan kerinduan Paulus untuk kita yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Artinya supaya kita penuh dan meluap dengan kasih Allah. Sebab Allah adalah kasih.
maka kita dapat menemukan keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya dan betapa jauh jangkauan kasih-Nya kepada kita ya. Betapa jauh jangkauan kasih-Nya kepada kita. Amin. Sehingga kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan kita dapat mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Sehingga kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya kita penuh dan meluap dengan kasih Allah. Wah, kalau dibayangkannya penuh dan meluap itu sampai meluber gitu ya. Meluber gitu. Jadi kita penuh sekali kita gitu ya. menjadi pribadi yang penuh dengan kasih ya. Amin. Ketika kita dipenuhi dan meluap dalam kasih Allah ini, maka kekuatan rohani kita akan bertambah. Kita akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus, yaitu keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Amin. Wow, Amin, luar biasa ya. Sehingga kita dapat memahami dan mengerti betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasih-Nya kepada setiap kita yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan kita akan dipenuhi dengan kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Amin. Jadi kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Itu kayak apa? Habis-habisan gitu ya. Amin. Nah, itu kasih-Nya yang melampaui pengetahuan akademis. Dan kasih yang sangat ekstrim ini akan dicurahkan kepada kita sampai kita benar-benar penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Artinya sampai kita benar-benar dipenuhi dan meluap dengan kepenuhan kasih Allah. Amin ya. Amin. Meluap dan dipenuhi dengan kasih Allah ya. Maka kuasa kasih-Nya yang dahsyat, yang penuh kuasa dan yang memenuhi kita ini akan bekerja dengan dahsyat di dalam kita untuk kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Artinya kekuatan kasih dan kuasa Allah yang perkasa ini akan bekerja di dalam kita dan mencapai semua yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi doa-doa kita penuh kuasa. Penuh kuasa. Karena dikendalikan oleh kasih itu, ya, dimotivasi oleh kasih. Jadi Yesus yang adalah kasih yang sudah ada dalam kita ini akan membawa dan memampukan kita untuk dapat mencapai sangat jauh melebihi permintaan terbesar kita. Bahkan impian kita yang paling luar biasa dan yang melampaui imajinasi kita yang paling liar sekalipun. Artinya melampaui imajinasi kita yang beyond dan yang tidak terbatas. Amin. Ya. Sebab Yesus melalui kuasa dan kekuatan kasih-Nya yang ada di dalam kita akan membawa kita dan memampukan kita untuk kita dapat mencapai segala sesuatu yang selama ini membatasi kita, yang mustahil dan yang tidak mungkin. Karena kuasa mujizatnya terus menguatkan kita dengan tidak terbatas dan dengan penuh kuasa. Amin. Jadi kasih-Nya itu membuat kita mempunyai pikiran yang tidak bisa dibatasi. Pengharapan kita juga menjadi besar ya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow, puji Tuhan, kuasa yang bekerja dalam kita, yaitu kuasa kasih itu ya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita jangan pernah meragukan kuasa dan kekuatan kasih Allah yang perkasa bekerja di dalam kita untuk mentransform hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita supaya sepakat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat mencapai jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Nah melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus selalu berdoa dan memilih kerinduan untuk dipenuhi dan meluap dengan kasih Allah. Sebab Allah adalah kasih.
maka kuasa dan kekuatan kasih Allah akan bekerja dengan dahsyat untuk mentransform kita dan memampukan kita untuk dapat mencapai lebih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Roma pasal yang keempat ayat yang 20 sampai dengan ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Puji Tuhan, Abraham dikenal sebagai sahabat Allah. Dia sangat mengasihi Allah dan percaya kepada Allah, sehingga imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kuasa dan kekuatan kasih Allah yang memenuhi Abraham dan bekerja dengan dahsyat di dalam Abraham telah mentransform hati dan pikirannya Abraham menjadi sesuai dan sepakat dengan janji Allah. Sehingga terhadap janji Allah, Abraham sama sekali tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Bahkan Abraham memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Demikian juga dengan kita, ketika kuasa dan kekuatan kasih Allah memenuhi kita dan bekerja di dalam kita, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa Allah dapat bekerja lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema penuh dan meluap dengan kasih Allah. Nah, beberapa demi masuk, kita akan baca salah satu diantaranya ya. Silakan. Ini dari Janet Suisa. Ya, selamat malam Bapak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga Janet ya. Kami sangat berharap Janet saat ini sedang menyaksikan ya acara ini ya. Nah, inilah isi DM-nya ya. Saya ingin berbagi kebahagiaan. Puji Tuhan, keluarga saya telah harmonis kembali setelah sekian lama ada perpecahan. Saya sangat bahagia. Saya bisa akur kembali dengan suami dan keluarga suami. Begitupun sebaliknya. Anak-anak kami juga sangat bahagia dan bulan depan kami ingin berlibur bersama. Terima kasih Tuhan. Wah, luar biasa Janet. Luar biasa, puji Tuhan. Kami juga ikut senang ya. Ikut bersyukur juga nih buat kesaksian Janet ya. Iya, terima kasih sangat Janet ya. Diberkati sekali ya. Iya ya. Ya. Dan dengan kesaksian Janet ini yang sangat bahagia dan keluarganya kembali akur, harmonis, dipulihkan dan ada rencana untuk berlibur. Wow. Pasti Bapak di surga juga senang banget nih. Nah, Bapak di surga pasti senang sekali melihat anak-anaknya rukun, harmonis, kembali, ya. gitu ya. Ada apa rekonsiliasi dan berkat dicurahkan. Dan berkat dicurahkan ya. Wow, ini luar biasa. Nah, sesuai dengan tema yaitu penuh dan meluap dengan kasih Allah. Iya. Jadi pasti kami doakan supaya Janet dan keluarga semakin dipenuhi dan meluap dengan kasih Allah yang menyatukan, membawa kerukunan yang langgeng sebab Tuhan memerintahkan berkat ke atas kerukunan. Amin. Wow. Ya. Ini ada satu ayat ya dalam Mazmur 133 ayat 1 ya. Dan 3 ya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wah.
Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Iya, berkat kehidupan ke atas kerukunan. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah diberi kesaksian yang luar biasa ini ya, ada kerukunan, maka kesitulah dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Ya, dahsyat sekali ya. Jadi saat ini kami mau berdoa ya, ya untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya juga. Kita mau berdoa dan untuk juga Janet khususnya juga. Untuk Janet, kita berdoa supaya Janet dan keluarga makin dipenuhi dengan kasih meluap dan dipenuhi dengan kepenuhan kasih Allah ya. Kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami sangat bersyukur, sangat ikut senang dan berbahagia karena kami telah menerima satu kesaksian yang begitu indah dari Janet Tuhan, di mana Janet mengalami satu pemulihan, anugerah yang begitu indah. Janet bisa kembali rukun dengan suami dan keluarga besar beserta anak-anak, dan mereka merencanakan juga untuk berlibur. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memerintahkan berkat atas kerukunan yang ada ini. Dan Kak juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin hari-hari ini mengalami satu pemulihan, satu kerinduan juga untuk dipulihkan. Kami percaya saat ini Engkau mendengar doa-doa kami. Kami berdoa agar Janet dan keluarga juga sahabat yang baik yang lain, kami meluap dan dipenuhi oleh kepenuhan kasih Allah. Kepenuhan Allah itu yang akan memenuhi kami, kan Allah adalah kasih. Maka kehidupan kami yang meluap dengan kasih itu menciptakan satu kerukunan, satu kebahagiaan tersendiri. Dan Engkau berkata bahwa di matamu kerukunan itu begitu indah, begitu baiknya. Dan Engkau sendiri yang memerintahkan berkat ke atas kerukunan ini. Oleh sebab itu kami bersyukur dan kami percaya mulai saat ini keluarga Janet dan sahabat-sahabat yang baik yang lainnya mengalami juga apa yang difirmankan oleh-Mu, bahwa kami anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih Allah. Dan kami meluap dengan kasih Allah itu. Sehingga kasih itu dapat mengalir kepada keluarga kami khususnya dan kepada sekitar kami. Sehingga kasih yang daripada Allah boleh terus memancar melalui kehidupan kami. Dan kami disatukan oleh kasih-Mu yang menyempurnakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah berikutnya ada DM dari Firly Montolalu. Shalom Pak Agus dan Mala, shalom juga Firly. Shalom. Ya. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Firly. Saya muak dengan kehidupan saya yang berkutat di permasalahan ekonomi. Saya lelah untuk bersabar. Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Kenapa saya merasa tidak ada perubahan? Mohon pencerahannya. Tuhan memberkati. Nah Firly, kamu mesti tenang ya. Kamu ini berharga, kamu dikasih Tuhan. Kami mengerti lah pergumulan Firly ya. Dan sesuai dengan tema penuh dan meluap dengan kasih Allah. Jadi Firly jangan berespon dan berpikir negatif dengan kehidupan dan kondisi yang sedang dialami oleh Firly. Sebab Tuhan itu baik. Tuhan sangat mengasihi Firly dan Tuhan ingin segera menolong Firly. Nah dipegang ini ya. Oleh karena itu Firly harus merubah cara berpikir Firly supaya sepakat dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Dengan banyak merenungkan firman Tuhan dan bersyukur. Ini penting sekali bersyukur ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah pikirannya negatif, itu akan menutup untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Tapi waktu kita bersyukur, kita merenungkan firman, maka pikiran kita akan sepakat dengan Tuhan. Sebab kesuksesan dan keberhasilan kita hanya datang dari Tuhan. Ya. Nah ini ada firman-Nya. Dan firman Tuhan inilah akan menjadi kunci untuk Firly dan sahabat yang baik untuk bisa meraih keberhasilan dan kemenangan. Kita akan baca dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perhatikan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, luar biasa ya. Di sini Tuhan ada kata-kata perjalananmu berhasil dan beruntung. Berarti Tuhan mau kita berhasil dan beruntung.
Gimana caranya? Kita banyak merenungkan firman supaya hati dan pikiran kita sepakat dengan firman, ya. Dan kita jadi percaya kepada firman. Kalau dikatakan Tuhan itu baik, kita harus masukkan dalam pikiran kita, amin, Tuhan itu baik. Kalau Tuhan berkata aku berkati, kita percaya Tuhan berkati. Amin. Ya, dan hari ini pegang ini, bahwa Tuhan mau kita berhasil dan beruntung. Kita berdoa buat Fili dan sahabat yang baik. Tuhan, kita berdoa hari ini jamah hatinya Fili, jamah juga pribadinya. Biarlah hari ini semua ketakutan dan kekhawatiran dan negatif pergi dari pikirannya, dari hatinya juga. Bahkan kayak berdoa kuasa Roh Kudus menjamah juga untuk hari ini Fili sepakat dengan Tuhan. Begitu juga buat sahabat yang baik, dilepaskan dari semua negatif dalam pikirannya untuk sepakat dengan firman dan pegang firman Tuhan ini. Bahwa ketika kami merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Kami berkata hari ini diberkatilah Fili, diberkatilah sahabat yang baik, supaya hari ini bangkit dan sepakat dengan firman Tuhan dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan perjalanan akan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Dan saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita penuh dan meluap dengan kasih Allah? Yang pertama, sebagai orang beriman, kita harus selalu berdoa dan memiliki kerinduan untuk selalu dipenuhi dan meluap dengan kasih Allah. Sebab Allah adalah kasih dan Allah akan mencurahkan kuasa dan kekuatan kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa kuasa dan kekuatan kasih Allah yang memenuhi kita akan bekerja dengan dahsyat untuk mentransform kita dan memampukan kita untuk dapat mencapai lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Ketiga, sebagai orang beriman, kita harus percaya dan mengerti bahwa kuasa dan kekuatan kasih Allah yang ada di dalam kita akan membuat iman kita tidak menjadi lemah. Sehingga kita memiliki keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan terobosan dalam hidupmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, apabila engkau membutuhkan terobosan dalam kehidupanmu, mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau dipenuhi dan melimpah dengan kuasa dan kekuatan kasih Allah yang mentransform hati dan pikiranmu agar sesuai dan sepakat dengan kehendak Tuhan, sehingga engkau mengalami terobosan. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami terus dipenuhi dan melimpah dengan kuasa dan kekuatan kasih Allah yang bekerja dengan dahsyat di dalam kami untuk mentransform hati dan pikiran kami agar sesuai dan sepakat dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa kuasa dan kekuatan kasih Allah yang ada dalam kami akan bekerja untuk memampukan kami agar kami dapat mencapai dan menerobos lebih daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Maka semua yang tidak mungkin dan yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama